Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang pertama, saya bersuka cita mengucapkan terima kasih propisiat kepada Bapak Ibu. Hujan-hujan tetap datang merayakan Ekaristi ini. Dingin-dingin atis, rawuh untuk merayakan Ekaristi ini. Terima kasih. Imannya tidak luntur karena hujan. Melalui sabda-sabda Tuhan hari ini, kita kalau mencermati ini bertolak belakang dengan situasi zaman modern. Semua orang mencari Engkau. Tuhan Yesus dicari banyak orang, dikatakan semua orang. Kalau bahasa saat ini mungkin viral, terkenal, termasyur. Apa yang dikatakan Yesus? Apa jawaban Yesus? Jawab Yesus, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Tuhan malah menyingkir, pergi ke tempat lain untuk mewujudkan tugasnya. Tidak menikmati keviralan, tidak mau menikmati kemasyuran, karena seringkali menjadi lupa diri ketika kita terlalu senang. Maka orang Jawa juga punya kata-kata bagus ya, nek seneng ojo kesenengen. Kalau sedih jangan sedih-sedih, karena
kehidupan ini berputar. Dan Tuhan hari ini berkata demikian. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit. Mari kita renungkan, saya ajak merenungkan penyakit zaman modern, supaya kita juga disembuhkan Tuhan. Yang pertama, penyakit zaman modern, yaitu penyakit utamakan sampul. Sungguh kita kadang tidak sadar mengutamakan luaran, sampulnya. Yang penting kelihatan baik. Sing penting ketok apik. Isinya enggak tahu. Dan ini sungguh mungkin kita alami juga. Tidak apa adanya. Tidak jujur dengan diri sendiri. Mari kita renungkan hidup kita. Apakah kita masih jujur dengan diri sendiri? Apa adanya, menampilkan diri dengan penuh kemantapan. Dan semoga kita tidak lupa diri. Karena dunia yang mengajak kita untuk menekankan luaran. Sing penting ketok apik, mbuh jane apik apa ora. Yang kedua, penyakit zaman modern ini, penyakit sok penting, sok hebat yang palsu. Mungkin kita tidak menyadari, merasa hebat, merasa penting kalau sudah mengirim berita di WA Group. Padahal hanya copy paste. Padahal hanya forwardan. Sudah merasa penting, hebat. Dan juga sudah merasa diri kita ini berharga dengan sesuatu yang semu. Maka kita boleh bertanya, apakah aku ini masih punya prinsip hidup di mana aku tidak terlalu mengandalkan gelora zaman yang mengajakku untuk menjadi penting yang palsu, hebat yang palsu. Bukan juga karyanya, bukan juga tulisannya. Tidak ada peran apapun dalam konten itu, berita itu. Namun sudah merasa penting, hebat kalau sudah menyebarkannya. Ini kan sangat memprihatinkan. Kalau menjadi pertama, aku juga wis ngerti, aku juga wis kirim. Apa ini? Sungguh, kadang kita tidak sadar, kita sudah menjadi pribadi yang palsu. Yang ketiga, penyakit tidak punya malu. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sungguh di zaman ini karena begitu gelontoran informasi yang salah bisa menjadi benar sepertinya, maka sungguh-sungguh salah pun tidak merasa salah, berdosa pun tidak merasa berdosa di zaman ini. Tidak ada rasa malu, budaya malu hilang. Salah, berdosa, tampil seperti tidak ada masalah.
tampil seperti tidak ada yang keliru. Ini sungguh situasi zaman luar biasa. Semoga kita disembuhkan. Dan Indonesia hari-hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Romo Magnis mengatakan, banyak pemimpin sudah tidak punya rasa malu lagi mementingkan keluarganya. Mari kita bertanya, masihkah ada rasa malu dalam diriku? Masihkah aku bisa punya sikap prihatin kalau aku salah, aku berdosa, sungguh merasa salah, sungguh merasa berdosa. Dan sungguh hari-hari ini sudah ada belasan yang terakhir dari semacam komunitas rektor swasta Katolik menyuarakan untuk bangsa ini demokrasi yang sungguh mengalami kemerosotan. Seperti tidak punya rasa salah, rasa malu di dunia yang sungguh mengedepankan yang penting kelihatan baik ini. Maka hari ini Tuhan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tuhan menghindar dari keviralan, kemasyuran, menjadi kritikan, menjadi masukan, autokritik kita. Apakah kita ini masih tulus, jujur, apa adanya di zaman seperti ini, sehingga hidup kita sungguh memancarkan Tuhan yang kita imani. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.